Dari Aloha kan? Bajunya. Sorry. Lagi-lagi membawakan film sebuah keluarga. Bagaimana? Gua sangat menikmati karena kan gue selalu menganggap kerjaan gue itu yang gue jalani itu kerjaan sampingan ya. Kerjaan utama gue tuh emang gue seorang bapak aja gitu. Antar jemput anak sekolah tuh kerjaan utama gue. Jadi ketika ada film bertemakan keluarga, buat gue sekarang ya buat gue cocok. Kenapa? Karena filmnya nanti bisa dinikmati sama anak gue juga gitu. Ada beberapa film yang anak gue nggak bisa nikmatin. Makanya ketika ditawarin film keluarga, wah seru nih, gue bisa ngajak anak gue. Mas Ringo, ada nggak sih pakem-pakem dari film ini kan mungkin ya kemarin jatuhnya seperti di film-film ada adegan sama Kanirina nih tapi nggak jadi sampai akhirnya mundurin lagi. Nah ini ada Persiapan kayak gitu yang ngerubah nggak ada sih. Kalau sekarang ya ada nanti rambut gue akan lebih asoy. Rambut gue kemarin kita udah coba, rambut gue lebih asoy. Gue ngelihat diri gue aja sampai benci sendiri. Ngelihat diri gue kenapa nyebelin amat ya gitu. Pengen gampar diri gue sendiri dah kalau ngaca. Nah, nanti jadinya kayak apa ntar dilihat ya. Diwarnain kah? Enggak. Sebel aja modelnya. Lo ngeliat asli aja udah nyebelin ya, apalagi ntar pas habis dirubah tuh kesel. Dan itu tuh selalu, jadi beberapa di film tuh kan banyak film yang nggak merubah gua. Kalau nggak datang dari gua sendiri, kayak misalnya kemarin ngurusin atau gigi dibenerin gitu ya. Akhirnya banyak film-film yang sudah menerima gua apa adanya, terima kasih. Tapi yang kali ini selalu excited gitu setiap dapat tawaran film yang mau merubah gua. Salah satunya di sini kayak rambut rubah dikit tapi nanti pakai rambut yang benar-benar bukan rambut gua, benar-benar diatur dan natural sekali. Gua sampai kaget gitu sampai ngeselin gitu ngelihat diri gua sendiri. Jadi kayak seru ini, seru gitu. Dan pasti film ini bisa ditonton sama anak gua, terus jadi bahan diskusi lah buat anak gua gitu. Mas Riko, tapi tadi kan lu berulang-ulang ini jadi bisa tonton anak. Kan karena sekarang kurangnya film anak-anak. Film keluarga ini bisa menggantikan jadi untuk Iya kan ada tema, kalau misalnya bukan hanya sekedar film anak-anak tapi adalah film yang aman dulu nih tontonan buat anak-anak. Dan film ini walaupun konfliknya dewasa, kurang lebih anak gue yang pertama kali ya udah mulai bisa mempertanyakan apa yang dia lihat gitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Kan enak ya gitu kalau misalnya film gue beradegan yang aneh-aneh dan gak bisa itu kan gue juga lu gak usah nonton. Cuman kan ada perasaan sendiri ya dimana nanti mungkin pas premier atau kadang-kadang ibu-ibu sekolahan teman-teman anak gue gitu juga nonton bareng film gue. Kalau filmnya memang layak untuk ditonton kan dibangga ya gitu. Maksudnya gue punya film yang ibu-ibu itu janjian seneng gitu. Dibandingin film-film yang aduh jangan sampai anak-anak nggak bisa dibawa dan segala macem. Ya seenggaknya sekarang gue menikmati, jadi kalau misalnya ada film keluarga apa gue suka sih. Dan dasarnya gue suka film drama. Pak Ringo kan beberapa kali suka memerankan film di film keluarga, apalagi kamu mungkin aslinya family man banget. Nah. Sampai akhirnya quality time bareng keluarga, sampai akhirnya jalan-jalan ke luar negeri salah satu mungkin quality time juga nggak sih? Iya itu kalau ada rezeki aja, kalau nggak ada rezeki gue di rumah aja gitu. Kebetulan kalau ada rezeki waktunya pas ya gue pergi jalan-jalan gitu. Kalau dalam rezeki tergantung rezeki aja, rezeki yang menentukan gue kemana gitu. Kalau nggak di komplek aja, kalau ada lebihan boleh keluar kota. Kalau misalnya keluar negeri ya kalau ada rezeki lebih lagi. Dan jangan dibandingin di luar negerinya serba mewah ya. Gue nggak sewa mobil dengan driver, mahal. Enggak, saya pakai kereta aja sama ngejar-ngejar bus gitu yang lokal. Soalnya kalau ngelihat liburan yang lain kayaknya hebat gitu bisa sewa mobil, driver. Mahal itu, saya tahu harganya mahal. Nggak sanggup gue. Ya masak karena kenapa masak? Gue sewa apartemen, kenapa masak? Murah soalnya. Gue tinggal beli bahan makanan, gue kadang juga masak. Kemarin liburan terakhir masak yang kira-kira bisa dimakan, sekali masak bisa dimakan sama semua keluarga tuh. Masak ada 4 kali beli daging cincang segala macam gitu, cari menu-menu halal, tambahin pedes-pedes sendiri kan lebih enak dan lebih murah gitu. Kalau bisa selalu belanja di restoran, wah sampai sekarang mungkin saya nggak bisa pulang. Jarang. Kalau buat gua yang orang ya timur ini gitu ya, jarang sekali nyoba belanja makan di luaran karena bukannya apa-apa selain mencoba untuk menghemat sama seleranya bisa lebih disesuaikan gitu. Berapa hari kan di Swiss kemarin ya seperti apa mungkin tapi apa namanya keseruannya nih? Seru. Kalau sama keluarga kemarin 20 hari kebetulan sekaligus sama kenaikan anak sekolah.
Jadi masih ada waktu sampai dia ngilangin jet lag nih gitu, biar nggak ngantuk-ngantuk, jadi sekolah udah fresh. Terus gue kan suka ada movie night ya, kadang-kadang bini gue suka ngajakin anak gue nonton malam-malam gitu. Kan menarik ya kalau gue punya film keluarga seperti Satu Kakak Tujuh Ponakan ini bisa ditonton nanti movie night, nonton Babah gitu kan, gue kayak aman gitu loh. Dan itu kan berarti umurnya anak gue sekarang masih 8 tahun, nanti 9 tahun, masih aman untuk ditonton movie night gitu. Tapi kalau anak gue udah gede kan tontonnya pengen yang lebih dewasa lagi kan, aduh. Kayak gitu, jadi menjawab pertanyaan tadi, punya Satu Kakak Tujuh Ponakan, setelah liburan apa, bahkan sampai di sana juga gue kadang movie night gitu. Pilihan tontonnya mau apa, kalau nggak pilihan film animasi, film itu, dan Satu Kakak Tujuh Ponakan, gue pengen banget buat anak gue tonton gitu. Ngerti nggak ngerti, tonton aja dulu. Oh iya. Apa sih Kak? Masih kecil. Iya, serunya tuh karena anak gue yang pertama tuh lagi seru eksplorasi gitu, dan sama bareng sama ibunya. Ibunya kan berani nyobain hal yang aneh-aneh ya, kayak bungee jumping, terus paragliding ini, pakai roller coaster yang paling serem sekalipun, dan itu udah bisa diikutin sama anak gue yang pertama. Jadi menurut gue biarinlah ibunya aja yang jauh lebih mendidik dia, jadikan dia seperti ibunya, jangan seperti bapaknya. Kalau bapaknya ya agak, bukan soal penakut, males aja. Selain memang gak berani, pertama pas ngeliat harga kayak aduh kok mahal banget ya gitu, udah males, terlebih takut gitu. Kalau ibunya sama anaknya, ya kalian berdua aja, gue biar jagain yang kecil. Sekaligus kalau ditukar gantian aja, enggak kamu aja. Tapi lebih ke berani ya Bjorka itu Kak. Iya, Bjorka lebih mengikuti ibunya gitu. Dan tahun ini dia lebih bisa nyobain hal yang macem-macem. Jadi mendingan Sabay aja lah yang mendidik anak gue, jangan kayak gue. Kalau gue teori doang. Karena gue kan punya teori sebagai pelatih bola, itu tidak harus pemain bola yang jago. Yang penting bisa memotivasi. Nah tugas gue adalah memotivasi itu. Kemarin terakhir kenapa memilih Swiss sendiri targetnya? Kan istri gue bapaknya dulu orang Swiss gitu, dan dia punya 2 kakak tinggal di Swiss, jadi dia nggak pengen ada ikatan dari bapaknya udah meninggal, ada yang hilang dari situ, jadi kita pengen selalu ke sana dan udah tahu cara gimana untuk hidup santai, hidup murah, banyak tempat-tempat gratis yang bisa kita datengin. Negara lain gimana? Negara lain juga tentunya ada, cuman karena ini situasinya udah lebih kenal. Kenapa kalau lebih kenal jadinya kita jauh lebih bisa menghemat dibandingin negara-negara yang kita nggak kenal, takutnya banyak butuh biaya emergensi. Biaya emergensi kan lumayan ya. Jadi kalau yang ini udah gua kenal harga transportasinya berapa dan segala macamnya berapa. Jadi ya. Sekalian mudik lah dikatakan, mudik sekalian berliburan. Ya kalau mau dibilang mudik tapi lebih ke liburan sih. Lebih ke liburan. Kalau misal tahun depan lagi enggak, ya nggak tahu. Kalau misalnya ada yang mau ngasih rezeki, saya berangkat. Kalau enggak, ya saya di rumah aja di komplek juga happy kok. Habis rilis Satu Kakak Tujuh Ponakan, mudah-mudahan doain laku banget, dapat bonus, gue berangkat lagi. Pulang berarti buat syuting ini ya Kak? Apa? Pulang berarti buat syuting ini? Dengan sangat senang hati gue langsung. Setelah di sana gitu ya, habis, kan gue baru pulang kemarin nih. Besok ada press con, siap! Gue butuh langsung untuk mengganti semua. Berarti habis film ini targetnya liburan kemana lagi selain Swiss? Enggak, kalau ini aja kan sebenarnya bulan Juni itu anakku yang pertama naik kelas. Yang kedua masuk sekolah yang sama. Lu bisa bayangin gak bayar sekolahnya? Jadi ketika di sini gue langsung semangat kerja. Baru kali ini gue dengan anak-anak yang mau masuk sekolah, kerja gue tuh semangat. Ini baru preskon aja gue udah semangat ini. Karena gue butuh mengganti semuanya. Tapi ada budget khusus gak sih? Berarti ini ngejar target. Jadi tolong teman-teman, nanti ketika saatnya Satu Kakak Tujuh Ponakan hadir, tolong ditonton. Karena setiap dari harga tiket yang masuk, saya mengharapkan bonus dari situ. Berarti kejar Tolong. setoran ya dari film akhirnya. Terserah ungkapannya apalah, mau kejar setoran, saya butuh ganti uang kemarin. Saya butuh. Menjadwalkan gak sih setiap tahun tuh liburan? Enggak ngejadwalin, lebih kalau pengen sebenarnya saya jadwalin, tapi kan kalau ngeliat tabungan dulu, kalau udah dijadwalin tabungan yang nggak ada gimana? Ya bisa apa aja lah, bisa Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Ya betul. Jogja, Kebumen, saya perlu sebutin satu-satu nggak? Dieng, Bromo, Wonosobo, ya apapun. Ya pokoknya, Promo. ya teman-teman, Satu Kakak Tujuh Ponakan karya Arswendo yang aslinya itu nanti akan difilmkan oleh Yandi Lawrence. Yandi Lawrence ini adalah seorang sutradara yang juga baru saya kenal. Dia Keluarga Cemara 1 dan Jatuh Cinta seperti di film-film yang bagus sekali. Dan kemudian nanti akan
syuting Satu Kakak Tujuh Ponakan yang nongolnya kapan nggak tahu, tapi film ini adalah film yang harus ditonton bersama seluruh anggota keluarga. Kenapa? Ini adalah film yang bisa didiskusikan di saat makan malam keluarga ataupun juga berpelesiran bersama keluarga. Tonton waktunya kapan? Di bawah ini. Lo edit sendiri ya. Sini. Thank you. Ya.